Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nama saya Tony Mulia, ya. Belakangnya ada Sung ya. Sung itu nama marga saya. Kok nggak ada gambarnya saya ya? Saya pendoa, sampai hari ini masih pendoa. Dan sahabat doa saya sore hari ini ada di sini, Pak Freddy Dededaka ya, yang hampir 20 tahun kami bersama-sama doa dari Sabang ke Merauke, ya sampai ke Rote, kemana-mana keliling Indonesia. Sahabat saya adalah Pak Freddy, dan hari ini mau dengar apa yang saya sampaikan, katanya begitu. Saya kalau di JDN disebutnya pendeta angka-angka, saudara. Tapi ya puji Tuhan angka-angka itu tuh bisa menjadi kenyataan. Kenapa? Kita tahu angka 555 tahun 2005, adanya gerakan doa 555, ya saya sendiri yang mencetuskan angka 555 itu. Dan ulang tahun saya, perkawinan saya juga tanggal 5 bulan 5 jam 5 juga gitu. Lalu ada doa 14 dan mengusung presiden kita Bapak Jokowi jadi presiden, karena itu ada doa yang 1 tahun ya Pak Freddy ya, kita puasa Esther, berdoa, dan terjadilah sesuatu. Maka 15, 15, 15, 18, 18, 18, dan 20, 20, 20, waktu itu belum tahu kita ada pandemi, tapi kita udah tahu akan ada bencana ke depan. Makanya kita bikin doa 2020 itu pakai angka juga. Lalu apa yang saya ingin bagikan hari ini kepada saudara, apakah kebetulan misalnya Indonesia merdeka tahun ini adalah tahun yang ke-77 Indonesia merdeka? Menurut saya nggak kebetulan, saudara. Tapi apa hubungannya dengan kita? Ya kita, kalau saya nangkap, bahwa kita merdeka tahun 45 itu adalah tahun semitah. Tahun semitah. Tahun semitah artinya tahun kemerdekaan, tahun pelepasan, tahun kemenangan, atau tahun penghapusan hutang dalam bahasa aslinya, saudara. Dan itu terjadi tahun 45, lalu apa hubungannya dengan tahun ini? Tahun ini saya percaya kalau tahun 45 kita merdeka secara jasmani, secara natural, tahun ini saya punya iman Indonesia akan merdeka secara supranatural, secara spiritual. Ya, Eli, maaf, nggak kelihatan gambar saya di Zoom ya? Halo? Ada Pak, kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Kok yang saya lihat di komputer saya cuma tulisan Bev gitu? Oh, mungkin sinyal Bapak kurang Kak. Teman-teman bisa melihat Pak Tony? Bisa kelihatan? Kelihatan besar, kelihatan besar. Puji Tuhan kalau masih kelihatan. Kita sudah menyimak nih Pak, sudah serius nih. Di Bandung kelihatan jelas nih. Ya, buat saya tahun ini adalah tahun sesuatu yang Tuhan akan buat di bangsa ini ya. Ya, semoga apa juga yang diucapkan oleh para hamba Tuhan dari dulu akan muncul sesuatu dari timur akan terjadi ya. Dari timur ke barat, seperti Yesus juga akan datang dari timur ke barat. Seperti itu akan terjadi di hari-hari terakhir ini ya. Nah, sedikit mungkin saya akan bagikan sebelum saya masuk dalam firman, saya akan bagikan tentang the 7-year cycle. Ada ya ini. Sorry. Boleh. Saya mau share screen dulu ya. Maaf. Saya mau share screen dulu. Oke. Dalam share screen saya akan perlihatkan kepada saudara ada namanya the 7-year cycle. Jadi tahun kelipatan 7 ya. Tahun kelipatan 7 ini saudara bisa lihat dalam ayat firman Tuhan pada Ulangan 15 ayat 1 dikatakan pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau ditulis penghapusan hutang saya nggak tahu, mungkin penterjemahnya dulu banyak hutang kali.
jadi ditulis penghapusan hutang. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan at the end of every Shevat Shanim, thou shall make a semitah. Semitah itu melepas, merilis, membebaskan, kemenangan. Ya, jadi kita dalam tahun Ibrani, tahun ini tahun 5782, tahun 5782 adalah angka yang bisa dibagi dengan 7, saudara. 826, itu berarti tahun semitah. Kapan tahun semitah itu ada? Dalam tahun ini adalah pada tanggal 6 September 2021 sampai 26 September 2022. Jadi hari-hari ini kita masuk dalam masa semitah sampai tanggal 26 September 2022, saudara. Ya, nah percaya atau tidak, saudara, kegerakan Tuhan yang dibuat di Indonesia, Tuhan buat gerakan, bukan Tuhan buat gerakan, tapi ada gerakan Tuhan di Indonesia yang Tuhan izinkan terjadi pada tahun 1916-1917, itu di Nias ada yang namanya Fangesa Dede Sebuah. Ya, satu pulau bertobat, ya, satu pulau mereka menerima Yesus Kristus. Itu tahunnya dalam hitungan saya adalah tahun 5677, tahun semitah, bisa dibagi dengan 7, saudara. Dan percaya atau tidak, merdeka Indonesia tahun 44-45 itu juga tahun semitah, saudara. Ya, lalu tahun 65 dan 66 ada lawatan Tuhan di Soe, itu juga tahunnya adalah tahun semitah, saudara. Dan kebetulan saya dekat dengan Maurice Surulo. Maurice Surulo pernah datang ke Indonesia 2 kali yang spektakuler. Yang pertama tahun 89-80, pertama kali datang di Jakarta. Itu 300.000 orang di Gelora Bung Karno. Kalau nggak salah Pak Freddy hadir di tempat itu pada waktu itu ya. Banyak orang sakit sembuh bukan karena Maurice Surulo-nya, saudara. Yang di luar nggak lihat Maurice Surulo pun sembuh, saudara. Suaranya tidak terdengar. Sorry Pak Tony, ke-mute. Ke-mute punya Pak Tony. Ke-mute Pak Tony, tadi Siapa kita yang menutup yang bocor. Oke, ya, baik. Jadi tahun 7980, saya ulangi ya, itu lawatan Tuhan di Gelora Bung Karno. Pak Freddy Diadaka sebagai saksi, nanti boleh bersaksi bagaimana bukan Maurice Surulo-nya yang tumpang tangan, tapi bagaimana orang di luar menerima kuasa ilahi dan banyak yang sembuh, yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan. Menurut mereka 300.000 orang waktu itu, ada tahun 79, tapi saya belum ada. Dan tahun 99-2000, Maurice Surulo datang di Jakarta kembali, ada salib di udara, di angkasa, dan saya punya kesaksian Pak Andrew Haratuhien dari JDN, kira-kira bawa 10 orang sakit ke sana, dan pulang dari Senayan, 10 orang itu sembuh, bukan karena Maurice Surulo, karena memang waktunya waktu semitah, waktu dibebaskan orang yang terikat dengan narkoba. Dan tahun 2007 ada peristiwa di Meko, seorang gadis kecil namanya Selvin Bunge, itu dia dipakai Tuhan, dia belum mengerti ayat firman Tuhan, tetapi menyembuhkan kira-kira 15.000 orang, itu tahun semitah. Dan juga Pak Jokowi bisa diangkat menjadi presiden tahun 2014-2015, ini tahun semitah. Lalu pertanyaannya, sekarang 2011, 2021, ini 2022, nah di mana Tuhan akan buat semitah? Setiap saya cerita ini, banyak yang cuma bilang, Pak Tony cuma ngitung angka, ini klinik dan sebagainya. Kalau Papua percaya, sebenarnya di Papua Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, ini mungkin sedikit dari apa yang saya ingin bagi tentang angka. Ya, disebut klinik silahkan saja, tapi saya merasa bahwa tahun ini adalah tahun gerakan Tuhan, di mana kalau tahun 45 kita merdeka secara natural, dan tahun ini saya punya iman Indonesia akan merdeka secara supranatural, saudara. Ya, ini mungkin yang sulit diterjemahkan, tapi mohon bisa diterima. Saya akan masuk ke dalam keperkasaan Tuhan di tahun 2022. Kita lihat Mazmur 57, saudara, ayat 2 sampai ayat 12, ya. Nanti dibaca di rumah aja, karena mungkin terlalu panjang kalau saya bacakan semua. Tapi saya akan uraikan dari Mazmur 57 ini,
ayat 2 mengatakan begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Saya kasih tahu prinsip pertama, Daud itu meyakini bahwa badai itu pasti dibuat Malaysia supaya cepat. Silakan harapannya dia bulan depannya April. April itu ya. Kalau tidak mengirim kata Ibu Kepala Biro berarti yang ambil kan apa yang teman-teman yang kirim. Iya toh? Maaf siapa yang itu, silakan mute. Ya, menurut saya bijaksana kalau di mute ya, karena ini yang menurut saya sangat penting supaya kita paham dengan firman Tuhan ya. Jadi prinsip Daud pertama, Daud meyakini bahwa badai itu pasti berlalu. Dia 6 kali hampir terbunuh oleh Saul, saudara. Dan 2 kali dia bisa membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan karena dia percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Itu nggak boleh kalau bunuh Saul, karena Saul itu adalah bapak mertuanya. Saul adalah raja orang Israel. Dia tidak boleh mengusik orang yang sudah diurapi Tuhan. Itu Daud. Dia meyakini bahwa masa penghancuran itu akan berakhir. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita percaya bahwa masalah yang sedang kita hadapi, ya khususnya mungkin buat Papua ya, hari ini begitu banyak digoncang oleh keadaan politik dan sebagainya, saya meyakini badai ini pasti berlalu buat Papua. Pasti berlalu ya. Ingat prinsip Daud, kalau Daud meyakini, orang Papua harus yakin bahwa badai itu akan berlalu. Yang kedua, prinsip dari Daud ada dalam ayat berikutnya, ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Prinsip Daud yang kedua adalah dia meyakini bahwa masalah ini, badai ini, Tuhan yang akan selesaikan. Masalah adalah sesuatu yang lebih besar dari kemampuan kita. Kalau lebih kecil dari kemampuan kita, bukan masalah. Tapi kalau di luar kemampuan kita, itu masalah. Dan Daud meyakini bahwa masalah yang begitu besar, Tuhan akan selesaikan buat Daud. Oleh karena itu Daud memohon kepada Tuhan supaya kasih setia dan kebenaran yang dari surga itu turun buat Daud. Daud percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah yang di luar kemampuan dia, itu harus Tuhan yang menyelesaikan. Masalah yang lebih besar dari kemampuan orang-orang Papua, Tuhan akan selesaikan. Prinsip yang kedua, semoga ini menjadi pegangan buat saudara-saudara yang ada di Papua ya. Amin. Papua dikasihi Tuhan, Papua dikasihi Indonesia, dan Tuhan akan selesaikan masalah di Papua dengan cara Tuhan. Yang kedua, Amin. makanya dikatakan dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini sesuatu yang luar biasa, perkataan dari seorang Daud. Dan dinyanyikan dalam satu lagu. Begini lagunya, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Saya percaya
bahwa Tuhan akan selesaikan masalah di Papua bukan dengan kekuatan kita, bukan karena partai politik, bukan oleh siapapun, tapi oleh Tuhan, saudara. Amin. Yang ketiga, prinsip Daud. Daud tidak kehilangan damai sejahtera. Dikatakan begini, ayat 5-7. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Daud tidak mau kehilangan damai sejahtera, walaupun dia berada di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, katanya. Giginya pun laksana tombak dan panah. Lidahnya laksana pedang yang tajam. Itu di sekeliling Daud. Tapi Daud bilang, tinggikan dirimu ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bahkan di depan Daud dipasang jaring. Daud nggak bisa melangkah. Kalau melangkah aja, pasti dia terperangkap. Makanya ditundukkanlah jiwanya. Lalu banyak orang menggali lubang di depanku supaya Daud termasuk ke dalamnya. Tapi ternyata Tuhan buat nanti mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Ini iman Daud. Daud tidak mau kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan karena uang banyak. Damai sejahtera itu bukan karena kita punya sesuatu yang kita butuhkan ada. Damai sejahtera itu di tengah-tengah persoalan yang besar, kita masih percaya di situ ada Tuhan. Itulah damai sejahtera. Di tengah-tengah musuh yang begitu banyak, Daud percaya ada Tuhan. Itulah damai sejahtera. Dan Daud tidak mau kehilangan damai sejahtera. Dan semoga juga buat orang Papua, walaupun mungkin kiri kanan banyak ancaman dan sebagainya, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Karena Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan Papua. Tuhan tidak pernah membiarkan Papua. Tuhan mengasihi Papua. Dan Tuhan ada di Papua, saudara. Amin. Tidak kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Jangan kita bergerak seperti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tenang, Tuhan ada di tengah-tengahmu, Papua. Tuhan mengasihimu, Papua. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, Papua. Yang ketiga, prinsip Daud. Prinsip Daud yang keempat, yang terakhir, sebelum prinsip yang terakhir, ini juga ada seorang hamba Tuhan namanya Elisa, dan bujangnya namanya Gehazi. Ketika itu musuh mengepung dia, hendak membunuh mereka. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17, ketika pelayan abdi Allah, maksudnya Gehazi, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, menurut Gehazi, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut Gehazi, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ternyata pasukan Tuhan lebih banyak daripada pasukan musuh, saudara. Seringkali kita melihat pasukan musuh yang begitu banyak, saudara, tapi hari ini jangan khawatir. Pasukan Tuhanmu yang akan membelamu lebih besar dari pasukan musuhmu. Percaya Papua, engkau dilindungi Tuhan yang jauh lebih hebat, lebih perkasa. Kuda-kuda Tuhan itu bisa terbang, saudara. Kereta-keretanya berapi, saudara. Kita nggak usah takut dengan laskar-laskar apapun. Kita punya laskar Kristus yang begitu hebat. Amin. Itu yang ketiga, dan saya akan masuk kepada yang keempat. Yang keempat ini saya sebutkan, tinggikan Tuhan dan bukan masalah. Dalam ayat 8 sampai ayat 12 dikatakan begini, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi,
Aku mau membangunkan fajar, doa pagi nih, saudara. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Prinsip yang keempat, Daud meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan masalah. Daud nggak pernah kirim WA ke siapapun, tolong, aku mau diburu sama Saul, tolong doakan. Enggak, saudara. Daud nggak minta tolong sama siapapun, sama nabi siapapun, sama hamba Tuhan siapapun untuk menolong supaya Tuhan berperkara. Enggak. Tapi lewat masalah ini, dia selalu tinggikan Tuhan. Tinggikan dia, saudara, daripada tinggikan masalah. Hari-hari terakhir ini saya banyak orang yang meninggikan masalah. Ketika punya persoalan, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Bukan didoakan, tapi digosipkan yang ada, saudara. Bukan ditolong Tuhan, malah masalahnya semakin besar. Kenapa? Karena kita meninggikan masalah, bukan meninggikan Tuhan. Beda dengan Daud. Daud meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan masalah, saudara. Ini prinsip yang keempat. Yang pertama, badai pasti berlalu. Yang kedua, percaya Tuhan menyelesaikan bagiku. Yang ketiga, Daud tidak kehilangan damai sejahtera. Yang keempat, Daud meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan masalah. Saya tutup dengan kesaksian. Memasuki tahun 2022, 2021 tepatnya, saya punya anak 3, 1 di Australia, perempuan, dan sudah punya cucu 2, saya. 3-tiganya kena COVID-19, saudara. Rasanya sedih, saudara. Kenapa saya orang benar, kenapa saya udah hidup benar, kok anak saya kena COVID lagi. 2 anak saya yang laki-laki di Jakarta dan di Kupang, usahanya tiba-tiba amburadul, saudara. Ya, saya nggak usah cerita banyak, tapi punya masalah dengan keuangan. Dan dua-duanya kena COVID juga, saudara. Padahal 1 di Jakarta, 1 di Kupang, 1 di Melbourne, saudara. Belum beres itu, istri saya tiba-tiba, dia udah 1 tahun berobat di perutnya, ada yang gatal gitu. Waktu diperiksa, di biopsi, ternyata kanker, saudara. Waduh, Tuhan, kenapa jadi begini gitu. Tapi saya percaya Alkitab menulis kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Kemalangan orang, jangan pikir gini, kalau kita udah jarang benar, nggak ada masalah. Ada masalah, tapi percaya Tuhan menyelesaikan bagiku. Dan yang terakhir, setelah istri saya kanker, dioperasi, lalu saya kena COVID lagi yang kedua kali, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya S2 begini-begini. Yang pertama, Maret 2020, saya kena 40 hari saya diisolasi. Yang kedua, saya kena juga, saudara, di tahun 2022, masuk 2022. Lalu saya bilang, kenapa? Akhirnya saya percaya, karena firman Tuhan yang seperti Daud, badai pasti berlalu, Tuhan akan menyelesaikan. Yang ketiga, saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Yang keempat, saya tinggikan Tuhan. Makanya 4 prinsip ini saya pegang. Saya nggak pernah minta ke orang, tolong doakan saya, doakan istri saya. Sama sekali, walaupun saya di jaringan doa, punya jaringan yang banyak, tidak ada satu orang pun yang saya beritakan tentang hal itu. Saya pendam, saya diam. Puji Tuhan, anak saya di Australia, cucu saya sembuh. Bisnis anak saya tiba-tiba meledak lagi, saudara. Sakitnya sembuh. Istri saya yang dikatakan kanker, saudara, dioperasi, saudara. Biayanya nggak main-main. Dan saya pikir, aduh, nanti kalau kemoterapi berapa duit ini? Biaya operasinya hampir 200, saudara. Bagaimana kemoterapi? Tapi yang terjadi mujizat, saudara. Setelah dioperasi, ternyata kansernya hilang, saudara. Jadi tidak mengalami 1 kali pun kemoterapi, tidak di laser sekalipun, walaupun dia mungkin nggak bisa jalan selama kira-kira 1 bulan lebih, sekarang udah bisa ke mall, udah ke Bandung, udah sama sekali Tuhan beresin, saudara. Dan ini menurut saya, ini ya berkat juga. Saya nggak pernah minta tolong sama orang, tapi aneh, saudara, orang dari mana-mana, luar kota, luar pulau, bisa memberkati saya dengan cara yang bukan karena istri saya sakit. Pokoknya minta rekening saya, kasih sama saya. Ini yang saya pikir, kok Tuhan bisa begini gitu. Dan yang keempat, saya sendiri
Saya kena COVID, mungkin paling cepat di Indonesia. Kenapa? 2 hari. 2 hari saya di PCR positif, 2 hari kemudian saya bisa negatif, saudara. Kenapa? Karena ada orang tiba-tiba kirim obat sama saya. Obat itu sebenarnya bukan buat COVID, tapi buat leher. Saya juga nggak tahu kenapa orang bisa kirim obat itu. Dia juga nggak tahu bahwa saya kena COVID. Saya pikir ini obat, tapi ternyata obat itu manjur. Saya minum 2 hari, nggak berasa apa-apa. Saya tes lagi, negatif. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kemalahan itu ada buat orang benar, Tuhan juga melepaskan kita. Tuhan akan menyelesaikan buat kita. Saya percaya saya ditolong Tuhan, Daud ditolong Tuhan, semua orang Papua ditolong Tuhan, semuanya Zumbun pasti ditolong Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mau berdoa dulu sebentar. Bapa, meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing, supaya kami percaya memasuki tahun 2022, badai yang selama ini ada pasti berlalu. Yang kedua, tahun ini Tuhan akan menyelesaikan masalah buat kami. Hamba berdoa dari hati hamba yang paling dalam. Kalau hamba ditolong Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, maka orang-orang di Papua, orang-orang yang bergabung di Zoom ini, Tuhan, segala masalah mereka, Engkau juga menolong Tuhan secara supranatural. Dan yang ketiga, Tuhan, jangan sampai damai sejahtera kami hilang. Kami percaya damai sejahtera bukan berarti kami punya uang banyak, tapi damai sejahtera adalah bagaimana di tengah-tengah persoalan kami masih percaya ada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami meyakini Engkau ada, Tuhan. Dan yang keempat, ajar setiap kami seperti Daud, selalu meninggikan Tuhan. Tidak pernah meninggikan masalah. Seperti hamba-Mu lakukan, meninggikan Tuhan, tidak pernah meninggikan masalah. Dan kami tahun ini mengalami kemenangan, Daud pun mengalami kemenangan. Dia bisa menjadi seorang raja yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu pada loh hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Eli. Ya Tuhan, terima kasih Pak Tony. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, luar biasa pesan Tuhan, singkat, padat, jelas ya, berbobot. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tony. Kami aminkan bahwa tahun ini Tuhan buat semitahnya di Papua. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Saya potong sedikit. Jadi saya punya anak yang kedua, udah 5 tahun nikah, nggak punya anak. Tapi tanggal 22 Februari kemarin, istrinya hamil positif sampai hari ini. Itu juga menurut saya satu lagi berkat yang luar biasa. Tahun Semita ya. Puji Tuhan, luar biasa Pak Tony. Kita aminkan ya Bapak Ibu semua yang mendengar ya. Aminkan semitah kita masing-masing Bapak Ibu. Ya. Oke, baik, ada Pak Livius Biniluk di sini, orang tua kami. Silakan Pak Livius untuk menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan lagi, saya minta kita tepuk tangan lagi. Untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi, Pak Tony, ini nubuatan yang akan Tuhan buat untuk Papua di tahun ini. Dan tanda-tanda itu saya lihat sedang Tuhan menggerakkan. Jadi apa yang disampaikan malam hari ini itulah tahun-tahun Tuhan. Jadi angka-angka yang disampaikan itu ya memang angka, tetapi dengan bukti-bukti tadi, tetapi juga apa yang sedang terjadi atau dilakukan Tuhan melalui anak-anaknya. Saya pikir itu tanda-tanda yang sedang Tuhan buat. Tuhan buka mata setiap orang dan juga menggerakkan setiap orang. Jadi tinggal kita tunggu tanggal bulan yang Tuhan tentukan di tahun ini, yang Tuhan buat sesuatu. Tuhan buat sesuatu. Salah satu memang Tuhan sedang buat itu kebangkitan atmosfer doa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan itu saya pikir ya Tuhan sudah buat banyak, tetapi juga Tuhan sedang buat lebih lagi di tahun ini.
Tapi satu hal dari apa yang disampaikan Pak Pendeta, Tuhan akan buat lebih besar di luar dari itu. Nanti kita lihat saja. Kita lihat apa yang Tuhan buat. Dan saya sendiri tidak tahu. Tapi renungan malam ini seperti mengkonfirmasi yang sedang Tuhan kerjakan untuk tahun ini, untuk ke depan. Tapi dari semua itu, Papua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Papua menjadi agen transformasi. Itu tujuannya Tuhan akan buat untuk Papua di tahun ini. Dan itulah kalau orang bilang, inilah nubuatan yang disampaikan oleh Pak Tony malam ini. Dan dicatat. Seperti itu. Jadi kita tetap masuk dalam doa dan juga puji Tuhan. Ada beberapa cara-cara doa yang disampaikan oleh Pak Tony dalam hal ya dukungan-dukungan doa dari setiap orang. Pak Tony tidak pernah sampaikan tolong doakan saya karena saya COVID. Saya juga belum pernah dengar Pak Tony bicara itu. Saya gabung dengan doa ini, doa itu. Dan teman-teman lain, tetapi semua dia bawa ke dalam Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ya bawa. Dan ini juga salah satu cara yang baik untuk kita juga semua. Ya, jadi karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kerinduan kita. Ini juga yang sedang saya lihat Tuhan kerjakan. Dalam doa-doa yang kita kerjakan, saya lihat juga anak-anak Tuhan ini yang ada dalam Zoom, dan juga siswa yang ada di training penginjilan ini, mereka tidak berdoa untuk persoalan pribadi, tapi mereka doakan orang lain sampai sekarang. Dan inilah konsep Alkitab. Ya, prinsip Alkitab memang seperti ini. Kadang-kadang banyak orang berdoa ini itu, tetapi tolong doakan saya begini, tolong doakan saya begitu. Jadi kadang-kadang pokok doa itu menjual juga sesuatu yang sebenarnya negatif. Jadi ini prinsip bagus yang perlu kita pelajari malam hari ini. Tuhan mengetahui. Mari kita berdoa untuk orang lain. Tapi Tuhan bekerja untuk kita. Dan buktinya, Pak Tony, banyak hal tantangan, tetapi Tuhan bekerja dengan caranya. Semuanya sukses. Artinya Tuhan tolong. Ini. Jadi pertama itu nubuatan yang disampaikan Pak Tony, kita tunggu Tuhan, saya lihat lihat ke depan Tuhan akan buat itu. Yang kedua, satu prinsip doa yang tadi beliau sampaikan. Kadang-kadang minta maaf juga, saya setuju dengan itu. Jadi makanya saya sendiri juga, saya belum pernah bicara sama Ibu Eli. Ibu Eli, ini pokok doa saya untuk pribadi, tolong doakan saya pribadi, nggak pernah. Tadi saya bilang sama istri saya saat Pak Tony sampaikan, kecuali supir. Supir kami hampir 2 tahun ini, itu supir tidak ada. Jadi tolong doa dulu di jaringan doa ini, supaya Tuhan kirim supir. Seperti itu, dan Tuhan kirim supir. Sekarang double di sini supirnya. Tetapi banyak hal-hal penting, kami bicara dengan Tuhan sendiri. Semua orang di sini tidak tahu. Orang di sini lihat kami itu, wow, bagus. Pak Pendeta bagus. Ibu Pendeta bagus. Anak-anak oke. Padahal banyak hal juga yang perlu dan menanya didoakan. Tapi prinsip yang didapat dari Tuhan, Pak Tony tadi, itu juga yang Tuhan ajarkan. Makanya saya aminkan prinsip yang baru ini. Untuk kita semua. Supaya kita fokus untuk banyak orang. Bukan untuk aku, tetapi untuk mereka. Ini hal yang luar biasa. Jadi, ya luar biasa. Saya juga tadi pikirkan juga, nanti Pak Tony juga bagi yang sama nanti, bikin grup yang lain lagi, mungkin lewat jaringan doa ini. Jaringan doa Papua, nanti saya bicara dengan adik-adik di sini. Dan juga kita buat lebih ini lagi, khusus Papua ini kumpul untuk mendengar renungan ini. Jadi nanti Ibu Eli akan hubungi Pak Tony lagi, tapi topik yang sama. Untuk kita buat lagi ke depan. Seperti itu.
Yang ya wah, luar biasa. Jadi saya tidak mau tambah dan ini, tetapi semua sudah luar biasa. Tuhan berkati Pak Tony Mulia Song. Ini song ini nyanyian luar biasa. Memang worshiper jadi song. Ya, memang itu semua dalam rancangan Tuhan. Semua dalam rancangan Tuhan. Nama juga, marga juga, semua mulia. Song. Nah itu, songnya mulia. Waduh, saya senang dengar renungan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati Bapak Tony Mulia Song. Saya kembalikan ke Ibu Eli. Thank you. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Lipius. Bapak Ibu yang kekasih, ini juga menjadi teladan buat kita ya. Bapak-bapak rohani kita luar biasa menunjukkan keperkasaan roh Bapak Ibu ya. Karena sore hari ini Pak Lipius sebenarnya lagi berduka karena kakak lagi meninggal dunia. Tapi tadi Pak Lipius bilang, tapi saya tetap masuk Zoom sore ini. Puji Tuhan, kita turut berduka Pak. Kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk menanggapi, bertanya kepada Pak Tony tentang poin-poin tadi begitu indah ya. Untuk boleh sekarang kami berikan kesempatan, silahkan raise hand boleh, atau langsung buka mic. Ya, Bapak Ibu, tadi mungkin di awal-awal khususnya di dalam ketika Pak Tony menunjukkan musim angka tadi tahun-tahun ya, adakah juga Bapak Ibu mungkin hal-hal yang terkait mungkin janji Tuhan juga, boleh tanya kepada Pak Tony, silahkan. Baik, silakan Ibu Christine dari Prancis. Bapak Ibu, sore ini kita agak lengkap ya, ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Prancis. Ya, silakan Bu Christine. Shalom, shalom. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih pencerahannya Bapak Pendeta Tony. Dan tadi ditambahkan Pendeta Lipius. Ini contoh langsung dari yang Pak Tony kemukakan bahwa Pak Lipius berhasil mengatasi badai walaupun dalam keadaan duka, tapi masih bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Wow, langsung saya tuh tersentuh banget ya, makanya mau bicara. Wow, thank you banget ya. Dan pertanyaan saya buat Bapak Pendeta Tony yang mulia, yang selalu menjadi penyembah ya. Tadi Bapak katakan bahwa kita enggak usah minta doa kepada orang lain. Kita bisa. Nah, bagaimana dengan dua orang sepakat, kuasanya besar, Pak. Dan biasanya saya lihat Yesus mengutus murid-muridnya itu berdua-berdua. Nah, apakah juga di dalam aktual sekarang kita itu saling mendoakan, Pak, di dalam kelompok-kelompok doa, di dalam persekutuan-persekutuan, biasanya itu ada ruang khusus untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain, baik itu masalah pribadi maupun masalah nation. Nah, ini mohon pencerahannya Pak, bagaimana dengan hal tersebut, karena selama ini pemikiran kami, paradigma kami berkata bahwa dua orang lebih baik daripada sendiri. Nah, tadi Bapak mengatakan sendiri nggak usah minta bantuan kepada orang lain. Thank you. Ya, yang saya maksud bukan kita doa sendiri juga, kita boleh minta tolong sama orang yang kita percaya, sama gembala, sama orang yang sepakat dengan kita, tadi boleh dua orang, tapi jangan meninggikan. Maksudnya meninggikan tuh nyebarin doa kita. Ya, kita boleh minta, nggak salah, kita punya sahabat doa, dukung kami dalam doa, ya kan? Istri, suami, perlu teman dekat, klub, yang bisa dipercaya, itu perlu kita bersama. 2-3 orang kan Tuhan dengar. Tapi yang dimaksud tadi jangan ditinggikan tuh, jangan terlalu disebar, karena ada orang-orang tertentu datang ke gereja, Pak tolong kasih kertas sama saya supaya didoain. Ya, kemana-mana rupanya bukan cuma ke saya, ke siapa-siapa, itu orang meninggikan masalah, Bu. Bisa ngerti maksudnya ya. Kalau kita punya grup, saya sama Eli bisa cukup dekat Eli, bantu saya doa. Nggak salah.
Pak Lipius nggak salah juga, tapi jangan sampai kemana-mana yang akhirnya meninggikan. Yang dimaksud meninggikan masalah kita. Kita cerita kemana-mana, jangan. Maksud saya ya sama orang yang bisa kita bisa bertanggung jawab, kita boleh ya kita anggap benar gitu ya. Bukan dibekap sendiri, jangan juga. Kita makhluk sosial ya, perlu family, perlu keluarga, perlu tubuh ya. Tapi jangan ditinggikan. Ya, cukup menjawab ya Bu. Jadi ada hal-hal yang memang semuanya harus saya tambah lagi Bu Eli. Ya, silakan. Jadi ya setuju dengan Ibu Pak Tony. Bu Christine sebenarnya udah tahu, tapi dia tanya saja. Kan Ibu Christine juga sering pokok-pokok doa tertentu kan tidak perlu share kan, sama seperti saya juga. Ada pokok-pokok doa tertentu saya tidak share. Cukup saya dengan istri kami doakan. Tapi ada pokok-pokok doa secara ini kami share. Saya WA ke teman-teman seperti tadi Pak Tony sampaikan. Jadi memang itu penting karena banyak orang kadang-kadang pokok doa itu bukan untuk didoakan tetapi menjadi omongan. Karena banyak orang jadi pendoa, minta maaf. Ini sekali lagi minta maaf, saya bukan ini. Tapi kadang-kadang dalam tanda kutip pendoa-pendoa, tetapi ya ada. Itu sebabnya doa-doa sensitif. Itu saya setuju sekali tidak share. Itu pasti sudah, Kristen juga pasti begitu juga. Tapi kalau pokok-pokok doa yang ini, itu betul kita share, kumpul bersama, berdoa. Yeah. Hancurkan gunung, pindahkan gunung. Itu dia. Minta maaf saya kembalikan ke Ibu Eli. Puji Tuhan, terima kasih Pak Lipius. Cukup menjawab ya Bu Kristen ya. Terima kasih Bu. Ya baik, selanjutnya boleh Bapak Ibu yang lain mengambil kesempatan, langsung aja buka mic. Silakan Ibu Rosi dari Bandung. Ya. Ini dari pengalaman yang saya alamin betul bahwa kita memang 2 atau 3 orang dalam berdoa itu baik adanya. Tetapi pengalaman yang terjadi dan saya juga mengetahuinya bahwa di mana ada doa yang akhirnya diucapkan secara massal minta untuk didoakan, tetapi berakibat fatal. Contoh ini kejadian yang pernah terjadi, seorang suami dia sebetulnya dia sudah bertobat dan dia minta doakan mungkin untuk keluarganya dan sebagainya, tetapi di dalam dia berdoa tentu dia juga menjelaskan segala sesuatunya dan ternyata sang istri, orang yang di sampingnya itu justru dari hal seperti itu menjadi tahu dan tidak bisa terima. Dan fatalnya lagi sampai ada kejadian sampai bunuh diri. Nah, jadi saya pikir memang kita dalam mengajak orang untuk mendoakan permasalahan kita, itu tidak semuanya harus bisa kita lemparkan kepada banyak orang. Yang akhirnya juga ada kalanya menimbulkan gosip, dan juga untuk keluarga kita yang tadinya mungkin tidak tahu, ada juga yang tidak tahu, dan setelah minta doakannya didoakan, sehingga mengetahuinya dan juga tidak bisa menerima karena mungkin iman mereka berbeda. Nah, jadi saya rasa itu salah satunya dan itu banyak sekali terjadi. Gitu. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Ya. Bapak Tony perlu menjawab atau bagaimana Pak Tony? Nggak perlu, itu penambahan bagus. Ya, baik, silakan yang lain teman-teman. Silakan satu orang lagi. Saya Bu Bertati, silakan Bu. Saya Ruslijah Bu. Ya. Bu Ruslijah, saya lihat Bu Bertati juga lagi sedang. Boleh, silakan Bu Ruslijah. Ya. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Pak Tony. Bapak Pendeta Lipius,
Saya dulu sering ke Papua, Pak. Dan ini juga tadi saya bagi kepada teman yang ada di Papua. Ibu Miriam Kawer, barangkali pasti Bapak tahu, karena itu adalah Bapak Pendeta Saud yang ada di Abipura. Ya, itu jadi punya sahabat. Ya, ya. Jadi kami bagi karena saya bidan, Pak. Jadi dulu sering ke Papua, ada di dok berapa tuh rumah sakit yang melatih bidan-bidan yang ada di desa-desa di Papua. Jadi punya teman banyak di sana, Pak. Tadi kami dengan Ibu Miriam Kawer itu sering saling berdoa. Kemarin juga ada Pak Saud sebagai narasumber waktu itu menceritakan tentang Papua, tentang bagaimana dulu waktu beliau pertama kali menaikkan bendera merah putih di Papua, begitu Pak. Jadi saya suka sekali, terima kasih Pak Lipius, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, Tuhan tentunya memberkati teman-teman kami yang ada di sana. Dan sekarang banyak perkembangan, teman-teman yang ada di desa-desa itu mereka sudah maju sekali, sudah pengetahuan, bahkan dengan adanya sekarang tol ya Bu, jalan-jalan infrastruktur yang sudah diperbaiki dengan Pak Jokowi adanya, itu teman-teman kami tidak lagi masuk ke hutan-hutan begitu. Terima kasih Pak Livius, Tuhan berkati. Atur nuwun Pak Tony, Mbak Bu Eli, terima kasih atas kesempatannya. Oh, Ibu, makasih.